Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Dinda Kirana berada di channel Furniture TV dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menengok desa wisata, yaitu Desa Sentral Patung Mulyo Harjo Jepara sebagai desa ukir kebanggaan Kota Jepara. Furniture TV edisi kali ini kami akan menghadirkan untuk Anda. Beliau adalah Bapak Maskur Aulia, Ketua Himki dan seorang tokoh di Kabupaten Jepara yang sangat mengetahui tentang berbagai furniture yang ada di Kabupaten Jepara. Nah, seperti apa komentar beliau? Mari kita saksikan podcast kali ini. Saya Dinda Kirana dari Furniture TV ingin wawancara bersama Bapak Maskur selaku Ketua Himki Kabupaten Jepara. Nah, kalau kita berbicara tentang Sentral Patung Mulyo Harjo, kira-kira apa sih menurut pendapat Bapak? Silakan Pak. Sentral Patung ini adalah sentral yang ada di Mulyo Harjo, di mana ini adalah salah satu destinasi wisata, di mana Sentral Patung ini adalah salah satu klaster industri di mebel di Jepara. Satu sentral ini adalah memang satu jalur ya di kawasan Mulyo Harjo, mulai dari proses produksi, perdagangannya itu berada di sentral ini, sehingga ini akan mempermudah dan menjadi guidance ya siapapun nanti yang akan mencari produk-produk yang berorientasi pada patung itu bisa berkunjung di Sentral Patung ini. Baik Pak Maskur, kalau kita melihat industri-industri mebel di Jepara ini banyak sekali. Kira-kira seperti apa bayangan dari Bapak Maskur apabila kita menengok ke wilayah Cina, ada di Bali, kemudian di Thailand, itu kan industri mebelnya luar biasa. Kira-kira bayangan dari Bapak seperti apa untuk Sentral Patung Mulyo Harjo itu sendiri? Ini kan awal dari adanya klaster ini, walaupun ini memang terbentuk secara alami, bahwa ini adalah mempermudah sebenarnya, mempermudah mengelompokkan pengusaha dalam satu sentral sehingga proses pengembangan, baik itu pengembangan produksi maupun market, ini akan tersentral di situ, sehingga mempermudah juga dalam proses marketing ya, di mana orang yang berkunjung, apalagi sekarang Mulyo Harjo sudah menjadi destinasi wisata juga, kan begitu. Dalam artian adalah destinasi wisata produk ya, untuk produk-produk kreatif seperti itu. Sehingga kalau menurut saya bayangan kita kalau misalnya bagaimana Sentral Patung ini nanti akan dikembangkan semaksimal mungkin seperti di
kota-kota lain di negara lain gitu loh. Jadi contoh Bali ya. Bali itu misalnya daerah Ubud ya, karena di sana pun akan tersentral sebenarnya. Ubud ini adalah daerah emas misalnya. Disitulah orang-orang yang mencari produk-produk kerajinan berbasis emas. Nah, disitulah nanti juga akan ada seperti itu. Nah, Jepara sebenarnya sudah memiliki secara alami ya. Salah satunya adalah Sentral Patung, di mana di kawasan Sentral Patung itu orang banyak mengenal namanya Sentral Paving ya. Di situ ada produksinya ya, di situ ada pedagangnya. Karena sementara ini kan memang Sentral Patung ini masih berada pada guidance produksi ya. Jadi belum full supply chain penuh ya, dalam artian dari mulai produksi sampai marketnya itu bagaimana. Karena kalau menurut saya ini tinggal permintaan aja sebenarnya ya, permintaan bagaimana pengemasan, bagaimana, karena orientasi ini adalah sentral industri ya, sentral industri di mana kemudahan itu nanti akan diambil. Tapi kalau memang ada permintaan dari market seperti yang diinginkan oleh buyer itu, bagaimana proses packingnya, bagaimana ini, saya yakin karena saat ini kan sudah jalan di situ, di mana pelaku-pelaku di Sentral Patung ini sudah tidak hanya berhenti di produksi, akan tapi dia sudah melayani market sampai ke mancanegara. Kalau kita lihat wilayah Jepara ini kan banyak sekali destinasi wisata yang bisa dinikmati oleh pengunjung, termasuk juga Sentral Patung Mulyoharjo. Ini bisa dijadikan destinasi wisata yang luar biasa. Perlu nggak kira-kira di wilayah Sentral Patung Mulyoharjo ini diadakan atraksi-atraksi untuk menarik pengunjung dan juga pembeli agar bisa menikmati lebih luar biasa? Seperti atraksi cara mengukir, cara membuat patung, kayak gitu perlu nggak Pak kira-kira? Hal itu mungkin perlu ya menurut saya, karena ini kan juga peluang menurut saya, jadi peluang wisata edukasi ya kalau menurut saya. Nah, makanya nanti ini bagaimana pemerintah daerah ini bisa menangkap peluang ini untuk memperkenalkan seperti itu. Walaupun sebenarnya banyak teman-teman dari daerah lain juga belajar di Sentral Patung itu juga, karena di Sentral Patung ini kan mulai dari prosesnya ya, sehingga teman-teman wisatawan ataupun pelaku dagang ya yang mengunjungi Sentral Patung ini bisa melihat secara langsung bagaimana proses pembelian kayunya, bagaimana proses mengukirnya, bagaimana proses pembuatan patungnya, finishingnya, sampai proses packing ya, sampai naik kontainer itu bisa dilihat secara langsung di sentral itu, karena di situ adalah sentral tempat di mana pelaku-pelaku itu berada, menurut saya seperti itu. Baik Pak, kalau sekarang kita berbicara tentang imajinasi, kira-kira seperti apa imajinasi Bapak tentang Sentral Patung Mulyoharjo Jepara ke depan? Ini bisa ditingkatkan dari tidak hanya sekedar sentral industri kalau menurut saya kan gitu. Jadi karena perkembangan yang ada ini kan kita bisa mengolah dari yang ada menjadi yang lebih kan ya. Ditingkatkan ke destinasi wisata. Jadi wisata edukasi ini bisa mengambil peran di situ, di mana selain di sini ada proses produksi ya, teman-teman yang berkunjung ke Sentral Patung itu bisa melakukan lebih dari itu, bagaimana belajar, bagaimana melihat, ya, bagaimana mengamati, proses produksinya bagaimana, caranya finishing bagaimana, cara mengukir, mematung itu bagaimana. Ini kan menurut saya peluang Sentral Patung ini untuk bisa mengembangkan apa yang saat ini sudah dimiliki menurut saya itu. Sentral Patung Mulyoharjo Jepara adalah milik Kota Jepara yang patut kita banggakan. Nah, di sini kenapa kita harus bangga, Pak? Jepara salah satu yang diproduksi selain ukir adalah patung, di mana ini punya legenda ya. Jadi Macan Kurung punya legenda patung di Jepara, sehingga menurut saya ini memang harus tetap dilestarikan, di mana Jepara memiliki talenta bagaimana pembuatan patung secara bagus ya, dari bahan-bahan kayu yang bisa dipakai dengan tekstur yang memang
Ini sangat menakjubkan menurut saya seperti itu. Sehingga sentral patung menurut saya harus dilestarikan, dikembangkan, sekiranya yang ada bisa ditingkatkan untuk kemasyarakatan Jepara yang lebih baik. Baik Pak, terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk Furniture TV dan untuk masyarakat Kota Jepara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami adalah semoga Jepara terus menjadi kota ukir yang terkenal di seluruh dunia. Tujuan kami adalah untuk memajukan wisata Jepara. Tujuan kami adalah untuk melestarikan mebel yang ada di Jepara. Apalagi kalau bukan di channel Furniture TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.